Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, saya Aurel Ain, salah satu dosen di Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan pada Kampus Politeknik Negeri Ketapang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bangunan Tahan Gempa 2 dengan kode mata kuliah PJJ 5256. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS dan termasuk kategori mata kuliah teori. Kemudian bangunan tahan gempa 2 merupakan lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu bangunan tahan gempa 1, di mana mata kuliah ini merupakan konsep dasar dalam desain struktur rangka beton bertulang, di mana sangat penting dalam perencanaan bangunan tahan gempa dalam dunia ilmu teknik sipil. Secara umum, bangunan tahan gempa 2 ini mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah konsep desain perencanaan, yang kemudian perencanaan struktur dengan variasi duktilitas dan pengaruh seismik, dan yang ketiga adalah perhitungan gaya struktur dan penerapan faktor-faktor gempanya. Dalam perencanaan struktur, perencanaan bangunan tahan gempa ini sangat penting karena dalam setiap desain struktur, faktor gempa itu sangat berpengaruh besar, baik itu untuk perencanaan jalan, jembatan, maupun gedung bertingkat. Hal ini penting sekali mengingat Indonesia adalah wilayah zona aktif vulkanik, di mana terdapat patahan vulkanik aktif, sehingga sering terjadi gempa. Jadi ilmu ini sangat penting untuk kita pelajari bersama. Kemudian ada dua capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar bangunan tahan gempa, di mana mahasiswa diharapkan mampu merencanakan struktur bangunan beton bertulang dengan variasi tingkat duktilitas pada daerah yang rawan gempa. Yang kedua adalah mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan konsep-konsep tersebut ke dalam perencanaan struktur bangunan di lapangan dan dapat menggunakan bantuan software atau aplikasi untuk mendesain dan menganalisa struktur tersebut. Kemudian untuk sistem pembelajaran ini menggunakan sistem blended learning. Yang pertama, sistem synchronous dengan Google Meet. Yang kedua adalah sistem asynchronous dengan WhatsApp Group atau Google Classroom untuk agar mahasiswa bisa mengunggah materi dan tugasnya. Kemudian metode pembelajaran ada 4. Yang pertama metode ceramah, di mana saya dapat memberikan langsung pemahaman ataupun penjelasan secara detail tentang konsep dan pembelajaran. Yang kemudian adalah diskusi agar dosen dan mahasiswa bisa saling berinteraktif, saling berpendapat, dan bisa mengajukan beberapa argumen atau pertanyaan. Kemudian metode resitasi, memberikan tugas di luar kelas agar mahasiswa menjadi paham secara mandiri dan bertanggung jawab mengerjakan tugas tersebut. Kemudian adalah inquiry. Ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan suatu case atau problem di lapangan ataupun studi kasus agar mahasiswa bisa berpikir kritis, bisa berpikir logis, dan bisa berpikir secara analitis. Kemudian materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah konsep desain kapasitas, yang kedua adalah taraf pembebanan gempa, kemudian ada perencanaan struktur dengan tingkat duktilitas terbatas. Jadi duktilitas ini ada beberapa macam, ada elastis, duktilitas penuh, dan duktilitas terbatas. Kemudian perencanaan seismik struktur rangka beton bertulang, ini spesifik yang kita pelajari yaitu khusus beton bertulang. Kemudian perhitungan struktur dengan tingkat duktilitas penuh, dan perhitungan struktur dengan tingkat duktilitas terbatas. Kemudian untuk unsur penilaian bisa kita lihat bersama. Untuk unsur penilaian terdiri dari 3 unsur. Yang pertama sikap, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Untuk unsur penilaian sikap, komponen yang dinilai adalah kepribadian dan kehadiran. Kepribadian sebesar 10%, kehadiran sebesar 15%.
Kemudian unsur penilaian keterampilan, komponen yang dinilai adalah case study, di mana bobotnya adalah sebesar 10%. Kemudian yang terakhir adalah unsur penilaian pengetahuan, di mana komponennya yang diambil adalah 3 komponen. Yang pertama ada review, kemudian UTS, dan UAS. Dengan masing-masing bobot review 15%, UTS 20%, dan UAS 30%. Kemudian dilakukan kuis dalam beberapa pertemuan sebagai bahan evaluasi pemahaman mahasiswa. Ini agar kita mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa dan kita bisa mereview atau menjadi evaluasi buat kita sebagai dosen. Baik, selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Semoga dalam kondisi sehat semua. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah bergabung pada perkuliahan Ibu hari ini. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan suatu topik singkat mengenai mata kuliah bangunan tahan gempa 2 wujudnya, yaitu dengan judul Desain Struktur Rangka Beton Bertulang di Daerah Rawan Gempa. Jadi ini merupakan lanjutan ya. Kemudian ini ada beberapa review topik sebelumnya sudah Ibu ajarkan kepada kalian. Yang pertama konsep desainnya, kemudian macam-macam taraf. Yang ketiga perencanaan struktur dengan tingkat aktualitas terbatas. Kemudian perencanaan seismik struktur rangka beton bertulang. Kemudian ada beberapa persyaratan-persyaratan. Intinya kita adalah main di struktur balok dan kolom karena kedua struktur itu penting ya, balok dan kolom. Kemudian ini yang untuk daktilitas yang terbatas ya. Nah ini juga sama, kita main di balok dan kolom. Hari ini Ibu akan memberikan sedikit gambaran perhitungan lah seperti begitu ya. Ini adalah salah satu contoh perhitungan struktur sederhana 5 lantai ya, yang dimana di sini adalah kolom ukuran 45-45 dan di sini adalah balok 30-45 ukurannya ya. Ada 5 kolom A, B, C, D, dan E ya. Kemudian ada 5 lantai 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tinggi lantai 3,6 masing-masing ya. Nah ini merupakan suatu gambaran struktur sederhana yang memudahkan kalian untuk menjabarkan satu-satu gitu ya, membayangkan dan mendeskripsikannya satu-satu gitu. Kita sebagai insinyur atau ahli di bidang sipil ya, direncanakan misalnya suatu bangunan kantor bertingkat 5, zonanya zona 3, jenis gempa sedang. Kemudian kondisi tanah di bawah bangunan itu jenis tanah lunak. Nah, itu bagaimana menyelesaikan bangunan ataupun gaya yang sesuai untuk tipikal struktur seperti begini ya. Ibu lanjut. Nah, ini tampak sampingnya. Kalau bangunan ini, struktur ini adalah tampak sampingnya dengan jarak antara kolomnya itu 5 meter dengan tinggi yang sama otomatis ya, dan dengan dimensi kolom dan balok yang sama. Ini tampak samping. Ini denah lantai. Kalau ini denah lantai, kalau kita memperkirakan berapa petak ini, berapa ukurannya dan lebar dan panjangnya ya, tiap petak itu. Sebelah kanan ini berdasarkan pedoman SNI tentang bangunan tahan gempa ya, dan semua yang dipakai sama ya, berat jenis beton tulangnya sama, spesinya, tehelnya, dinding, plafon, dan ini tambahan ya, pipa dan segala macam. Merupakan komponen-komponen penting dan dasar yang harus kalian tahu, dan ini nilainya sama, ketentuannya sama sebagai tolak ukur hitungan ya.
lebih baik lagi ya. Nah, kemudian ini ada step-stepnya, perhitungan gaya-gaya yang bekerja pada struktur. Nah, ini tahap pertama. Yang pertama itu adalah perhitungan gaya geser horizontal total ya. Nah, di sini kita mencari yang poin A ini, berat bangunan total. Jadi kita menghitung berapa berat bangunan yang kalian rencanakan. Berat lantai 5. Kenapa hitung berat lantai 5 dulu? Karena kita hitung bagian atas dulu. Kita hitung berat bagian atas dulu. Dengan daripada bangunan yang di bawah ya. Jadi di dalam lantai 5 itu ada plat lantai, balok, kolom dinding dan plafon. Kita cari itu beban mati atau WM ya. W itu weight, M itu mati, weight mati, beban mati ya. Jadi dapat dari hitungan ini dapatlah sekian gitu berat lantai 5-nya. Kemudian kita menghitung beban hidup. Nah, untuk beban hidup kita mencari berat rata-rata, berat atap rata-rata ya. Nah, ini ketentuan 100 kg per meter persegi ya. Dapat dari ini berat rata-rata atap ini dapat dari panduan sebelumnya ya. Kita sesuaikan saja, samakan gitu ya. Kemudian koefisien reduksinya 0,3. Nah, ini rata-rata dipakai dalam perhitungan itu 0,3 faktor koefisiennya ya. Kemudian WH, nah WH itu weight hidup atau beban hidup. Lebar bangunan 15 itu panjang bangunan ya. Lebar dan panjang lah intinya. Kemudian dikali 100 beban merata kali dapatlah 9.000 kg atau 9 ton. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri step by stepnya. Kemudian setelah berat lantai 5 dan 4 kita ketahui, maka seterusnya kita mencari berat lantai 3, 2, dan 1. Dan kita samakan W3, W2, dan W1. Jadi Bu, kok sama lantai 1, 2, dan 3? Sama ya. Sama lantai 4 juga sama. Terus lantai 5 kok beda? Ada tambahan ini, beban hidup atap ini dia. Nah, di lantai 5 ada tambahan khusus berat atap. Nah, dan lantai 4 kita tidak menghitung atap lagi, kita langsung menghitung lantai saja. 3, 2, dan 1 juga sama, kita hanya menghitung lantai saja ya, dengan cara yang sama dengan lantai 4. Nah, setelah hitung satu persatu, didapatlah berat total seluruh lantai. Nah, kalian bisa bayangkan kan berapa beratnya bangunan yang kalian hitung ini. Nah, setelah menghitung berat, apa yang kalian hitung? Menghitung waktu getar bangunan. Nah, ini rumusnya, ini ada yang Ibu kasih tahu sebelumnya, sudah Ibu ajarkan. Nah, kemudian H ini adalah total tinggi bangunan. Hal ini total tinggi bangunan 5 meter dikali jarak antara lantai. Dapatlah total tinggi bangunannya itu 5 lantai dikalikan jarak antar bangunan ini ya. Dapatlah 18 meter total bangunan. Jadi ngitung waktu getar bangunan ini kita cari tinggi bangunannya dulu baru dapat ya. Kemudian dimasukkan ke rumus TX ini, didapatlah waktu getar bangunannya 0,524 detik. Tahap selanjutnya kita mencari koefisien gempa dasar. Nah, kita cari yang wilayah zona gempa 3 ya. Kita lihat tabelnya, baru kita cek tanahnya. Kalau yang putus-putus ini tanah lunak, kalau yang garis ini tanah keras ya. Berarti kita pakai grafik yang garis putus-putus ini ya. Step selanjutnya mencari faktor keutamaan I dan faktor jenis struktur K ya. Nah, ini kita tentukan, anggap saja bangunan itu, ini ketentuan kita sendiri. Dan selanjutnya masuk ke gaya geser horizontal ya. Nah, ini 0,07 tadi kita lihat dapat dari grafik sebelum ini ya.
dapat dari koefisiensi gempa dasar 0,07 tanah lunak. Nah, lihat di sini. Dikalikan dengan masukkan rumusnya, dapatlah 93.000 sekian kilogram ya. Ini adalah gaya geser horizontal. Jadi gaya geser horizontal. Nah, selanjutnya adalah menghitung distribusi gaya geser horizontal ya ke sepanjang tinggi gedung. Tadi ini gaya geser horizontal akibat gempa saja, belum berat bangunan ya. Nah, jadi kita hitung lagi distribusi gaya namanya ya ke sepanjang tinggi gedung. Jadi kita ada dua arah X dan arah Y. Nah, lihat tabel. Nah, nanti hasilnya lihat di tabel ya. Ini hanya rumus yang dipakai. FI X sama dengan, bisa dilihat ya, berat total gedung berat gedung tiap lantai dibagi berat total semuanya dikalikan dengan PX. PX ini gaya ya. Kemudian arah Y juga sama ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini variabel-variabelnya ya. Nah, ini hitungan kalian semua dimasukkan ke dalam tabel lantai 1, lantai 2, 3, 4, dan 5 ya. Kalian hitung. Nah, kalian lihat. Inilah yang pengen dicari gaya-gaya geser horizontal, baik itu yang menyerang sisi samping bangunan dan geser-geser horizontal, distribusi gaya geser horizontal yang menyerang sisi depan bangunan ya, arah X dan arah Y. Nah, ini Ibu ambil potongan suatu gambar, ini balok ya, sama juga 5 lantai ya. Nah, anggap saja seperti begini ya. Dihitung satu persatu lantainya ya. Kemudian nah, ini ada aplikasi yang bisa bantu kalian untuk menghitung, yaitu etap, sub, ada sub jenis 2QOO dan lain-lain ya, banyak ya. Ini ada berapa earthquake yang terbaru ya. Kalian bisa lihat lah gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu bagian mana yang paling krusial rusaknya dulu? Bagian kolom bawah ya. Nah, dan gambar kedua juga sama, kolom dia menghantam kolom bagian bawah, karena kolom bagian bawah ini langsung nyambung ke bagian pondasi ya. Jadi pondasinya kalau tidak kuat ya hancur bawah dulu ya, menyerang pondasi dulu dia. Ini kalau tidak, ini secara sumber ini gempanya sekitar 7 komaan ya, masih bisa dikorcek lagi. Ini salah satu gempa yang merusak bangunan gedung yang ada di Taiwan ya. Kemudian untuk jembatan, Ibu ambil case-nya di Palu ya, gempa di Palu, Sulawesi. Jembatan yang bawah itu before-nya, sebelum terjadi gempa. Kemudian setelah terjadi gempa seperti bagian atas ini ya. Apa yang diserangnya kayaknya berdasarkan dari gambar ini, gempa struktur pada jembatan fondasinya sudah kuat sekali, tapi yang diserangnya adalah struktur rangkanya ya. Nah, langsung ambles gitu, jembatannya hancur seketika. Dan otomatis orang-orang yang berada di atas jembatan semua ya menjadi korban ya. Kemudian nah, kasus yang baru ini kemarin masih baru lah ya, gempa yang terjadi di Myanmar atau daerah Thailand dan sekitarnya ya. Nah, di sini yang bagian atas ini menyerang jalan, kemudian bagian bawah ini juga menyerang jalan flyover ya, dan menyerang bagian pondasi. Kalian bisa dilihat gambar bagian bawah, pondasi yang dirancang itu sudah sangat
kuat sekali, ya. Ini berdasarkan sumber gempanya sekitar 7,4 ya, dan pondasi si jembatan ini juga tidak mampu untuk menahan. Jadi terjadilah keretakan struktur yang paling kritis ya. Nah, ini fatal sekali. Dan ini kemudian ini referensi buku yang Ibu pakai. Kalian bisa searching dan semoga bisa download ataupun bisa coba cari di perpustakaan. Ibu rasa udah lengkap juga tentang buku teknik sipilnya ya. Dan terima kasih ya. Selesai. Yang mau bertanya silakan atau pengen berpendapat. Cukup paham, Bu. Paham lah ya. Nanti Bu, iya, langsung saja. bagaimana cara memastikan pondasi bangunan dapat menahan gaya gempa dengan baik? Bagus nih pertanyaannya. Jadi, inti dasar membuat bangunan itu apa saja, jalan, jembatan, dan bangunan gedung ataupun menara, kunci dasarnya satu, pondasi. Pondasinya memang harus kuat. Gimana caranya harus kuat? Kalian pakai material yang kuat, kalian pakai metode yang tepat, dan kalian harus merancang dengan faktor keamanannya. Jadi kalian merancang sesuatu tuh masukkan dengan faktor keamanan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Baik, selanjutnya ini ada tugas. Yang pertama, carilah referensi atau jurnal tahun 2015 sampai 2025 terkait desain struktur rangka beton bertulang di daerah rawan gempa. Untuk referensi ini bisa dicari dari Indonesia ataupun luar negeri. Nah, kemudian yang kedua, kalian buat PowerPoint-nya dan kemudian jelaskan poin pentingnya dalam PowerPoint tersebut. Nah, jadi di dalam referensi tersebut pasti akan ada contoh studi kasus. Nah, Ibu mau kalian ambil studi kasus itu, kalian pelajari dan kalian jelaskan nanti di dalam PowerPoint kalian. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu contoh perhitungan untuk struktur rangka beton bertulang dengan daktilitas terbatas. Ini Ibu akan sampaikan di minggu selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Waktunya cuma 15 menit. Jadi siapa yang cepat, siapa yang dapat, seperti begitu. Kirim jawabannya ke email nurulain@sss@gmail.com dengan bobot 2% dari unsur penilaian keterampilan yang totalnya 10%. Dan hasil kuis ini akan Ibu review dan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Sudah bersedia? Baik, jika sudah, langsung saja ini kuisnya. Nah, 1. Sebutkan 3 gaya penting yang harus dihitung dalam struktur. Ibu harap kalian masih ingat. Yang kedua, apa perbedaan daktilitas penuh dan daktilitas terbatas? Nah, sudah Ibu jelaskan pada materi hari ini. Dan yang ketiga adalah sebutkan tahapan perencanaan bangunan tahan gempa. Nah, baru saja kita bahas bersama dan Ibu harap kalian ingat apa saja tahapannya. Silakan ditulis, baik itu di kertas boleh atau diketik boleh, kirim ke alamat email yang sudah tertera. Dan hasilnya akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, selamat mengerjakan, waktunya dimulai sekarang 15 menit. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Demikianlah paparan unsur pendidikan dan pengajaran untuk mata kuliah Bangunan Tahan Gempa 2 yang saya ampu. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.